Shalom. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat ke-19 ada sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus di tepi danau Tiberias pada pagi hari setelah mereka sarapan. Nah, di dalam percakapan tersebut Tuhan Yesus berbicara sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat kepada Petrus empat mata. Dan Tuhan Yesus berbicara dengan lembut. Tuhan Yesus tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah dilakukan oleh Petrus. Sebaliknya membuka ruang yang luas bagi Petrus untuk menyadari betapa Tuhan Yesus sungguh mengasihi dia. Pada akhirnya kemudian muncullah satu pengakuan, satu kesadaran dari diri Petrus bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi dia. Dan Tuhan Yesus mau menerima dia dengan apa adanya. Nah, dalam kisah ini juga kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan satu mandat kepada Petrus, yakni gembalakanlah domba-dombaku. Artinya bahwa Tuhan Yesus mempercayakan kepada Petrus untuk menggembalakan orang-orang atau umat kepunyaannya. Jadi kalau kita membaca di dalam perikop kita pada hari ini, gembalakanlah kawanan domba Allah. Jelas ini merupakan satu bagian respon dari Petrus akan apa yang diperintahkan atau dimandatkan oleh Tuhan Yesus kepadanya di dalam hal menggembalakan domba-domba Allah. Petrus tentu di sepanjang pelayanan yang ia lakukan, ia berupaya untuk melakukan yang terbaik di dalam rangka melakukan mandat yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Makanya kemudian di dalam firman Tuhan ini ia berkata kepada para penatua dengan kelemah lembutan dan juga menganggap diri sebagai teman, ia menasihati mereka agar mereka bisa menggembalakan dengan penuh sukacita, tanpa paksaan, dengan pengabdian diri dan bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dan juga mengusahakan agar diri dan hidup bisa menjadi teladan bagi domba-domba Allah. Nah, istilah gembalakanlah kawanan domba Allah ini mengingatkan dan juga menegaskan kepada kita bahwa domba itu adalah milik Allah, bukan milik Petrus, bukan milik para penatua, bukan milik pendeta, penginjil, pemberita, pekaris dan seluruh hamba Tuhan. Domba itu adalah milik Allah. Dan selanjutnya adalah domba tersebut didapatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan, penderitaan, dan juga penebusan yang ia lakukan di kayu salib. Oleh karena itu sangat tidak dibenarkan jika kemudian para gembala ini menyesatkan atau bahkan tidak memelihara domba yang didapatkan oleh Tuhan Yesus tersebut. Selanjutnya adalah orang-orang yang dipercayakan untuk menjadi gembala. Itu berarti mereka mendapatkan anugerah, dapatkan kesempatan diberikan oleh Tuhan yang begitu luar biasa untuk bisa memelihara dan menjaga domba-domba. Para domba tersebut wajib untuk dipelihara. Para domba milik Allah itu wajib untuk dijaga dan juga diutamakan setiap kebutuhan-kebutuhannya karena mereka adalah milik Allah. Di suatu waktu Sang Gembala Agung akan datang untuk mengecek domba-dombanya dan juga mengecek kinerja dari orang-orang yang sudah dipercayakannya untuk mengurus domba-domba. Firman Tuhan ini memberikan refleksi kepada kita. Yang pertama tentu ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta, penatua, diakon, penginjil, guru katekisasi, guru sekolah minggu, dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan. Ingat bahwa jemaat yang kau layani itu adalah milik Tuhan. Dan pelayanan yang kau kerjakan pada saat ini adalah dianugerahkan oleh Tuhan. Karena itu, mari kerjakan dengan sukacita tanpa paksaan, bukan untuk mencari popularitas dirimu, bukan supaya kau terkenal, tapi supaya kepujian, kemuliaan itu bisa diarahkan kepada Tuhan. Selanjutnya adalah dampingi setiap domba-domba, berikan penguatan, berikan dukungan bagi mereka dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Jangan hanya mencari keamanan untuk diri sendiri. Refleksi yang kedua, tentu saja juga ditujukan kepada semua orang percaya, bagi semua orang Kristen selaku kawanan domba Allah. Sudahkah kita menyerahkan diri kita, mempercayakan kehidupan kita, menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah sebagai sang empunya
kehidupan kita. Ini poin penting juga yang bisa direfleksikan oleh seluruh orang Kristen. Ketergantungan kita kepada Tuhan itu harus terus nantiasa kita nyatakan. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selaku milik Allah, baik kita sebagai hamba Tuhan maupun kita sebagai jemaat Tuhan, maka mari kita bersama-sama memahami akan tanggung jawab dan panggilan kita masing-masing di dalam kawanan kita, yaitu tanggung jawab untuk saling bersekutu, untuk saling mendoakan, untuk saling berdamai, dan juga untuk saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Kita berada di bawah pengawasan Gembala Agung yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menggembalakan kita sesuai dengan teladannya dan juga dengan kehendak Allah Bapa. Ketaatan kita kepada Tuhan itu akan menolong kita untuk kita bisa saling memahami tanggung jawab kita sebagai kawanan, terlebih lagi juga mengarahkan seluruh diri kita, keberadaan kita untuk kemuliaan Sang Empunya kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan, Tuhan juga memberkati setiap jemaat.